Oke, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas dakwah Rasulullah dan kondisi masyarakatnya pra-hijrah. Sekarang kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah dan kondisi masyarakatnya pasca hijrah. Selama bertahun-tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sejumlah pengikut, mula-mula dari kerabat dan kemudian dari lingkungan yang agak luas. Nah, pengikut awal ini disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Itu orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Keluarga-keluarga terkemuka di Madinah memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka. Sehingga kaum Quraisy melakukan tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Nah, dari hal itulah yang melatar belakangi Nabi untuk melakukan berbagai strategi, di antaranya adalah strategi hijrah. Hijrah yang pertama yaitu ke Habsyi, kemudian yang kedua hijrah ke Taif, sampai memunculkan perjanjian Aqabah. Oke, kita rinci satu persatu. Mulai dari hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615 Masehi, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi pimpinan komunitas baru berdasarkan ajarannya dan terlepas dari komunitas Makkah lainnya. Bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki berserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikutnya menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya, yaitu Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW. Ada Zubair bin Awam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Di saat pengikut Nabi hijrah ke Habsyi, dia tetap berada di Mekah untuk berdakwah. Dia mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Bahkan dua orang tokoh Quraisy masuk ke dalam Islam, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat Umar bin Khattab. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2 pergi ke Taif. Gerakan dakwah nomor 2 ini strategi dakwahnya. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung yang sangat tabah, kuat dan disenangi masyarakat Mekah. Para pembesar kota Taif menganggap Muhammad adalah orang gila yang terusir dari Mekah berdasarkan informasi yang mereka terima dari Abu Jahal, bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar yang akan menyesatkan bangsa Arab. Selanjutnya yaitu perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah 1 pada tahun 621 dan setahun setelahnya 622 diadakan perjanjian Aqabah 2. Isi perjanjian tersebut bagaimana? Mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal sebentar. Mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal di kota mereka, dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian yang terjadi di antara mereka. Mereka juga menyatakan kesanggupan membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka, sebagaimana halnya mereka membela warga mereka sendiri.
Madinah, kota satu ini dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam. Setelah ruang dakwah di Makkah terasa sempit bagi kaum muslimin. Berawal dari respon orang-orang Yathrib sebelum namanya berganti menjadi Madinah Al-Munawwarah yang datang ke Makkah pada bulan haji. Respon ini adalah respon terhadap seruan Nabi. Juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tidak pernah berbohong, yaitu al-Ami. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat dari sikap orang-orang Yathrib di perjanjian Aqabah 1 dan 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi. Langkah-langkah dakwah Nabi di Madinah. Seperti kita ketahui bahwa kondisi masyarakat di Makkah dan Madinah itu berbeda. Jika di Makkah itu adalah masyarakat jahiliyah, menutup diri dari ajaran Rasulullah, banyak pertentangan dari kaum Quraisy, maka di Madinah ini berbeda. Orang-orang Madinah itu bersedia membantu, bahkan menerima ajaran Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah sosok yang al-amin atau tidak pernah berbohong. Maka langkah-langkah dakwah yang diambil pun berbeda. Di antaranya langkah-langkah dakwah Nabi di Madinah, yaitu satu, membangun masjid, yang kedua menciptakan persaudaraan baru, yang ketiga perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, keempat pembangunan peranata sosial dan pemerintahan. Di Madinah, Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi juga mengatur negara. Karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi suatu keharusan bagi Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terwujud ini. Sebab itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat yang diturunkan itu diberi penjelasan oleh Rasulullah. Mana-mana yang belum jelas dan belum terperinci dijelaskan oleh Rasulullah dengan perbuatan beliau. Setelah hijrah, masyarakat Madinah terdiri dari 3 golongan. Ada kaum muslimin, bangsa Yahudi, yaitu dari Banu Nadir dan Banu Quraidah. Serta golongan yang ketiga adalah bangsa Arab yang belum menganut agama Islam. Pada hakikatnya, dakwah Nabi merupakan aktualisme dari iman yang pada hakikatnya dakwah Nabi merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk memenuhi mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Madinah dengan menggunakan cara tertentu. Dakwah yang dilakukan Nabi mendapat sambutan yang beragam. Ada yang menerima lalu masuk Islam dan ada pula yang menolak secara diam-diam. Mereka, kaum Yahudi, menyaksikan sendiri perkembangan pesat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan jalan untuk mencapai kemenangan telah terhampar datar. Apalagi sekutu mereka, suku Aus dan Khazraj, telah memeluk Islam. Sudah tak membutuhkan mereka lagi,
karena telah mendapat pemimpin yang ideal yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena sakit hati itu, ketidakpuasan itu dan penolakan secara diam-diam itu, mereka kaum Yahudi Madinah ini menggalangkan koalisi dengan suku Quraisy Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Nah, sehingga tadi dikatakan muncullah, lahirlah perang Badar. Yaitu pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nabi bersama 305 orang muslim bergerak keluar kota membawa perlengkapan yang sederhana. Di daerah Badar, kurang lebih 120 km dari Madinah, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Nabi sendiri yang memegang komando dalam perang. Kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Bahkan hanya dengan 305 orang melawan 1000 orang. Karena kehendak Allah, maka jumlah yang sedikit itu bisa mengalahkan 1000 orang. Dalam beberapa tahun berikutnya, pihak Quraisy Mekah menyerang pihak Muhammad di Madinah, sehingga terjadi lagi peperangan yakni perang Uhud. Waduh, perang terus ini. Perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq. Itu pada tahun 627 Masehi. Pada perang Uhud, nah, ini sangat disayangkan kalau kita melihat sejarah bahwa kekalahan di perang Uhud itu karena keserakahan manusia, karena hawa nafsunya. Ya, mungkin saya ingat sedikit. Saat itu tim pemanah disuruh untuk tetap berjaga, akan tetapi tim pemanah itu malah tidak menghiraukan komando Rasulullah. Mereka malah datang ke korban-korban perang, kemudian mengambil harta-harta jarahan. Nah, saat mereka mengambil harta jarahan itu, otomatis pos penjagaan tim pemanah kosong. Mereka lalu diserang oleh kafir Quraisy dan afiliasinya. Sehingga dalam perang Uhud ini umat Islam mendera kekalahan. Dan saya rasa ini bagus. Karena jika orang atau golongan memenangkan peperangan secara terus-menerus, di situ akan memunculkan sifat-sifat yang kurang baik, sombong, jumawa, gumedi, ya seperti itu. Maka Allah mengkehendaki di perang Uhud ini menderita kekalahan sebagai pelajaran bahwa Nabi Muhammad pun manusia, tidak selamanya menang. Mereka juga bisa kalah. Akan tetapi ini asik. Dilanjutkan perang Khandaq. Pihak Muhammad berhasil menghancurkan dan membuat kecewa pihak Mekah. Pihak Muhammad diuntungkan dalam kedua peperangan tersebut. Ia berhasil bertahan dari serangan yang dilancarkan pihak Mekah dan bahkan pada setiap kesempatan menyusun rencana pengusiran penghukuman terhadap sisa-sisa klan Yahudi di Madinah, merampas kekayaan mereka, dan perluas pengaruh dirinya terhadap suku-suku di padang pasir Arabia.